pemerintah dah hanya nyempat masalah. Pemerintah dah yang wajib ikut. Hanya kena tempat terjadi dawa orang umum. Hina. Kalau dong pegah hanya ikut pemerintah. Kalau dong pegah ikan mau ikut pemerintah. Kena kan? Ya kena. Hanya kata-kata jenau. Hanya perlu tangi. Pemerintah dah yang diwajibkan ikut hinau dalam masalah puasanya. Sehingga ketika pemerintah kagak umumkan masuk Ramadan, berarti tanya yang ada di bulan wajib puasa. Waktu pemerintah kagak tetapkan hari raya, tanya yang ada di bulan wajib berhari raya. Pemerintah dah. Nyoho penjelasan di uke. Bak halaman 60 pet. Coba buka. Nyohinau Imam Nawawi gege menjelaskan pemerintah yang wajib diikut oleh orang yang hana di bulan. Ini aku pegang. Wa idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhu al baladal qarib dunal ba'id fil asah. Apabila terlihat bulan pada suatu tempat, niscaya wajib hukum bulan itu untuk tempat-tempat yang dekat dengannya, tidak wajib untuk tempat yang jauh pada pendapat asah. Di bulan bak tabah tempat, umpamanya di Aceh Barat di bulan, nyumpama. Lalu pemerintah Aceh Barat mengumumkan 1 Ramadan karena kadi bulan di Aceh Barat, nyumpama. Dua buah kelompok manusia yang wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Pertama, orang yang berdomisili di Aceh Barat. Orang yang berdomisili di Aceh Barat. Punya pemerintahnya kagak tetapkan awal Ramadan, maka karena kadi bulan hina bak tempatnya, maka masyarakat Aceh Barat yang ada di bulan wajib puasa. Yang ijma ulama hana khilaf. Yang kedua, orang daerah kawan Aceh Barat, orang yang tinggal di luar Aceh Barat. Orang di luar Aceh Barat yang tahu dengan Aceh Barat, taban lagi orang Aceh Barat yang tahu. Yang pun ijma hana khilaf. Daerah-daerah lain di luar Aceh Barat yang dekat dengan Aceh Barat wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Wajib ikut. Berarti menurut Aceh Barat pemerintah akan menetapkan awal Ramadan, maka orang Aceh Barat mandum payah puasa, yang orang hana di bulan benar payah puasa. Ini hana beda-beda apa katanya. Yang kedua juga, orang di luar Aceh Barat yang tahu dengan Aceh Barat yang juga wajib puasa. Walaupun bak daerah di orangnya hana di bulan wajib puasa. Yang kelai, orang luar Aceh Barat
yang jio ngon Aceh Barat. Yang jio ngon Aceh Barat. Nyo ka khilaf ulama. Ya. Nyo tegekeun ulama, kon ulama jinau. Ulama jamun yang raya-raya yang pegak-pegak kitab. Ulama-ulama besar nyo ka khilaf. Tabah pendapat gepegah wajib ikut. Pat mentang di bulan wajib ikut. Sebab ru'yah itu berlaku untuk seluruh dunia. Hanya satu pendapat ulama. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib ikut. Tidak wajib ikut. Pendapat yang kedua hanjir ikut. Dua buah pendapatnya diperiksa oleh ulama-ulama ahli tarjih. Dah yang kuat, dah yang lemah. Termasuk terakhir ulama yang periksa dua buah pendapat punau adalah Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli, dan banyak ulama-ulama besarnya lain yang mencoba melakukan penelitian terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan dua pendapat itu. Setelah diadakan penelitian yang disebut dengan tarjih dalil, maka ulama ahli tarjih berkesimpulan yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib ikut. Ini pendapat kuat. Pendapat yang mengatakan wajib ikut itu lemah. Ya, yang kuat. Yang kuat pendapat yang mengatakan tidak wajib ikut. Kalau tidak wajib ikut, artinya tidak boleh ikut. Karena menyata puasa laju hantah puasa. Red mu puasa dalam bulan Sya'ban. Lagi hadis Nabi Bunau. Kan makna hana wajib jir puasa. Kan makna hanjir puasa. Nyo pendapat yang kuat. Pendapat ulama tabotu yang pegah wajib ikut, nyo oleh ulama-ulama ahli tarjih melihat pendapat itu tidak kuat. Nyo kino punca beda. Ino punca beda. Ino punca beda. Ya. Cuman nyan katib enan nilai. Jino tatamang penjelasan berikut ji. Dekat jauh etna ukuran. Dekat dan jauh etna ukuran. Nyoba menetapkan dekat, kembalilah khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan dekat itu tidak sampai musafah kasar. Musafah kasar yang dekat. Makna musafah kasar jarak dari tempatnya dengan tempat di bulannya hana truk 36 kilo. Menyokat truk 36 kilo nyan kaji berarti ketika di bulan di Aceh Barat, daerah-daerah di luar Aceh Barat yang jarak ji dengan Aceh Baratnya hana truk 36 km, berarti nyan wajib ikut ru'yah Aceh Barat. Tapi bagi orang-orang yang jarak ji dengan Aceh Barat katruk 60 kilo 36 kilo waktu yang dianggap telah jauh, maka tidak lagi boleh ikut keputusan pemerintah Aceh Barat punau. Yang menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, Ittihad Matali.
Ittihad matali. Dekat itu ittihad matali. Makna ittihad matali, sewaktu terbit matahari dan bulan dan terbenam matahari bulan di antara dua daerah itu. Terbenamnya dalam satu waktu. Maksud satu waktu ke dalam tabah minit kebenar maksudnya. Yang dimaksudkan dengan satu waktu menyonanggonyo dua buah nanggonyo posisinya timur barat, antara nanggro timur dengan nanggro barat, mutemeng kalon bulan dalam waktu yang sama. Nyan makna. Paham mana? Ini lagi contoh. Tanya nyo Aceh Barat, nyo Timur, umpama ilai. Umpama. Bagaimana Aceh Timur je kan? Nyo kejelas. Aceh Timur, Cik Timur Aceh. Tanya Aceh Barat, di Barat. Nyo takalon. Takalon. Antara orang Aceh Timur dengan orang Aceh Barat, bakwate bulan bulan 7 derajat. Menyo 7 derajat berarti 28 menit. Masa bulan di atas ufuk 28 menit. Dalam masa 28 menit itu, antara orang Aceh Timur dengan Aceh Barat, satu waktu yang sama-sama sedang nampak anak bulan. Walaupun dia orang Aceh Timur kara ilau bulan dia. Bawa tanya, wate dia tanya wahai orang Aceh Barat, hidai kara ilau, itanya baru itu bet. Pokoknya dalam waktu itu, di timur dia bulan, di barat dia bulan. Nyawa gekan satu waktu gekan. Ya. Tapi apabila antara orang timur dengan orang barat, awate di tubit bulan dengan di bulan, han bertemu mereka itu melihat bulan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang satu, nyawa gekan jauh. Jauh. Maka artinya selisih watai di antara dua buah tempat itu ka uwate 32 menit. Ka uwate 32 menit. Jadi menyebulan 8 derajat, yang berarti 7 derajat deh. Yang 1 derajat handeh. Yang kai pada lei 1 derajat. Berarti dia je 7 derajat. 7 derajat 28 menit. Maka bila jarak di antara dua buah daerah itu dalam kisaran waktu 32 menit, nyo dianggap dua buah daerah yang dekat tau. Tapi punya selisih watai di antara dua buah daerah kalau lewat 32 menit, maka ini dianggap jauh. Dianggap jauh. Jadi dalam dua buah pendapatnya, pendapat yang dudanya dikekalan oleh ulama-ulama ahli tarjih yang kuat, yang kuat. Pendapat yang mengatakan dekat itu dengan bersatu matalik dan jauh itu adalah beda matalik. Yang pendapat yang kuat. Maka Majlis Mudab Aceh Barat nyo kala pegat penelitian. Kali pegat penelitian untuk ukur Aceh Baratnya, etna jarak Aceh Barat yang dianggap dekat dengan Aceh Barat. Karena selisih waktu dalam kisaran 32 menit. Hana lebih. Jadi hasil penelitian tim Mudab kerjasama dengan Pemda Aceh Barat, bentuk tabah tim mutemeng sebahagian Lampung, seluruh Sumatera dan sebahagian Lampung. Lampung arah ke Bengkulu yang dekat dengan perbatasan Bengkulu,
hinana sebuah kabupaten yang namanya Langong, kan Langong. Nah, sebuah kabupaten. Jadi kabupaten Langong yang dekat dengan Bengkulu. Tapi yang wilayah Lampung. Yang Langong yang batas 32 menit waktu dengan Aceh Barat. Yang Jadi menyodoh bulan di Aceh Barat, orang seluruh Sumatera wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Termasuk orang yang di wilayah Lampung yang duduk di daerah Langong. Tapi Lampung belah di Langong, yang hanjit tidak leh kena Aceh Barat. Idanya Aceh Barat mana sih? Menyodoh bulan di Langong, di Lampung, tanya wajib tidak keputusan pemerintah Langong. Tapi kalau dia bulan di bandar Lampung, yang tanya hanya ikut, walaupun mentang Lampung. So, antara bandar Lampung dengan Aceh Barat, jarak waktunya di atas 32 menit. Jadi, kena punca lahir beda. Maka di Aceh, ulama-ulama Aceh, ladung geman pendapat lemah punau. Ulama-ulama Aceh karena pendapat walaupun lemah nyan geman, maka ketika umum 2 bulan oleh Menteri Agama walaupun 2 bulannya Pak Sulawesi getitot laju karena amalkan pendapat yang kedua yang lemah. Ada sebagian ulama-ulama di Aceh adalah amalkan pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mengatakan 2 bulan buat tempat yang jauh tidak boleh diikut oleh orang lain, hanya diikut oleh orang yang jauh dari tempat 2 bulannya. Yang pendapat yang kuat. Jadi ulama-ulama Aceh sebahagian yang amalkan, termasuk adalah telah satu sebagian ulama yang tidak ulamanya. Jadi kesimpulannya, betul-betul khilaf dalam kitab. Khilaf dalam kitab. Karena khilaf dalam kitab, maka masyarakat hanya perlu persoalkan bedanya. Beda yang dihormati. Karena yang pegang hajat di ulama besar dalam kitab, walaupun lemah pendapat itu, yang pegang hajat juga ulama besar. Yang penting, menyehina dua buah langkah hanya teman. Tidak hanya perlu dia dipersoalkan. Sebab kedua-duanya dasar yang diakui oleh cara. Cuma yang baik uluannya yang baik. Sebabnya dasar-dasar puasa dan dasar berhari raya heboh lagi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tanya dalam kitab Matan Minhaj yang baru gedenya baca. Jadi dua kata untuk sementara nyawailai apa tak pupah nyawailai mungkin tak sempurna nyawailai kata tahap dua buah patah itu yang nanti menyawatnya tersambung tak tuntaskan nyawailai. Silakan.